Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo. Soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, yang penting kita harus maksimum, dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya yuk, saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Ulama yang dekat dengan pemerintah, udah deh, mendingan lo abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggirangkan pemerintah. Begitu nasihatin. Dan jangan lupa, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, seburuk-buruk penguasa yang menjauhi pintu ulama, sebaik-baik penguasa yang mendekati pintu ulama, sebaik-baik ulama yang menjauhi pintu penguasa, dan seburuk-buruk ulama yang mendekati pintu penguasa. Inti hadis itu, wahai para ulama, ente nggak perlu deketin penguasa, dan wahai para penguasa, ente yang mesti deket ulama. Begitu inti hadisnya. Inilah yang disebut apa? Kata Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ini bukan hadis ya, Ka'ab bin Malik yang ngomong. Lalat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa. Yang ngomong Ka'ab bin Malik, takbir. Nah, yang begitulah yang kita perlukan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa. Beredar video viral, dikatanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Goraok. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Dulu ngotot jadi oposisi sampai mati. Haikal Hasan kini dipanggil Prabowo, bakal jadi wakil menteri. Total lebih dari 100 tokoh dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kartanegara pada Senin 14 Oktober sampai 15 Oktober 2024. Para tokoh yang hadir itu diduga akan menjadi menteri dan wakil menteri hingga kepala badan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Yang cukup mengejutkan adalah kehadiran Haikal Hasan. Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal itu ramai diduga akan mendapat jabatan di kabinet Prabowo. Padahal beberapa tahun lalu Babe Haikal Hasan pernah melantangkan pernyataan sikap menjadi oposisi siapapun presidennya, mau Jokowi ataupun Prabowo. Bahkan Babe Haikal berkoar-koar akan tetap menjadi oposisi sekalipun Prabowo yang menjabat sebagai presiden. Saat ditemui pada Selasa 15 Oktober, Haikal Hasan mengaku mendapat sejumlah arahan dari Prabowo. Namun ia enggan mengungkap lebih detail tugas yang diberikan padanya. Haikal Hasan pun hanya memohon doa dan dukungan untuk membangun Indonesia lebih baik, ujar Haikal Hasan. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya saksikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Artinya nggak boleh ulama main-main di dekat pintu penguasa. Pantang, apalagi orang Betawi nih. Oh, pantang, tempayan nyamperin gayung. Oh, nggak bakal tempayan nyamperin gayung. Salam logika. Dari 108 orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi menteri dan calon wakil menteri, ada satu orang yang menurut gua sangat lucu banget. Tak lain dan tak bukan adalah Haikal Hasan. Asli gua ngakak lihat videonya. Dia bilang bahwa sampai metong siapapun presidennya
dia akan menjadi oposisi. Bahkan dia bilang bahwa lalat yang mengurumunin bangkai lebih bagus dan lebih baik daripada ulama yang mengurumuni kekuasaan. Nah, sekarang dia ngeles. Ketika dia ditanya kenapa gabung dengan Pak Prabowo, dia bilang, kalau saya menjadi oposisi Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo orang baik, berarti saya melawan orang baik. Begitu katanya ngelesnya. Sebenarnya kalau soal ngeles dan bohong, Haikal bukan yang pertama. Dia juga dulu bilang bahwa dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Pas ketahuan bohong, dia ngeles juga bahwa dia ngomong begitu untuk menyemangati para syuhada. Kal. Nah, pertanyaannya sekarang, Haikal ini jadi lalatnya atau yang dikerumuninya? Soal apa aja tadi di dalam? Pengarahannya secara umum ya, yang penting kita harus maksimum, dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoaks, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin gak enak. Intinya, yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu ini bertiga sepakat ya Pak. Termasuk jihad yang utama. Tetapi yang penting kita sadari adalah sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengurubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengurubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Itu yang Anda pegang dari zaman dulu. Dari Abah Ane almarhum tuh pasti dia nasihatin kayak begitu, ya. Waktu itu Anda pernah dapat nasihat sama Abah Ane, kalau mau lihat ulama yang baik atau buruk, kata Abah Ane, lihat deh yang dimusuhin sama pemerintah, nah itu lo pegang fatwanya. Berarti dia jujur, berarti dia ikhlas, berarti dia benar dalam menyampaikannya. Karena itu dimusuhin sama pemerintah. Ulama yang dekat dengan pemerintah, udah deh, mendingan lo abaikan aja deh. Kenapa? Karena fatwanya akan menggilangkan pemerintah. Begitu nasihatin. Dan jangan lupa, ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, seburuk-buruk penguasa yang menjauhi pintu ulama, sebaik-baik penguasa yang mendekati pintu ulama, sebaik-baik ulama yang menjauhi pintu penguasa, dan seburuk-buruk ulama yang mendekati pintu penguasa. Inti hadis itu, wahai para ulama, ente nggak perlu deketin penguasa, dan wahai para penguasa, ente yang mesti deket ulama. Begitu inti hadisnya. Lihat aja Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, dimusuhin rata-rata sama penguasa di zamannya. Kenapa? Karena tidak mau duduk bersama mereka. Dan Nabi Muhammad juga begitu, nggak mau mendengarkan fatwa daripada Abu Jahal, Abu Sufyan, nggak mau, sehingga dia terusir dari Mekah ke Madinah. Nah, Nabi Yahya juga begitu, nggak mau mengeluarkan fatwa yang dipesan sama Raja Herodes untuk menikahi